Saat mereka memutuskan untuk pulang, Sami dan Elena masih memainkan peran sebagai tuan rumah yang baik hati dengan mengantar mereka sampai ke pintu. Sebelum mereka memanggil taksi, Sandi memberikan tawaran. Nona Hatawi, Nona Tiara, bagaimana kalau saya mengantar kalian ke hotel? Setelah itu dia meraih kunci mobil yang dia simpan. Hatawi tidak menolak tawaran baiknya itu. Di sisi lain, Tiara menggandeng tangan Gary dan dengan sopan menolak tawarannya. Terima kasih atas tawaranmu, Pak Bastino. Tetapi saya rasa tidak perlu merepotkanmu. Selain itu, sudah ada penjemputan bagi Gary dan saya. Saya sudah menghubungi sopir kekasih saya. Sebentar lagi dia akan datang menjemput kami. Saat mendengarnya, mata Sandi meredup karena kecewa. Namun ekspresi di wajahnya tetap sama. Dia berkata sambil tersenyum tipis. Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Iya, sampai jumpa lagi. Tiara mengangguk. Setelah itu, Sandi mengantar Hatawi kembali ke hotel. Sementara itu, Tiara dan Gary sedang menunggu sopir datang dan saling menemani sambil menunggu di pintu masuk rumah sakit. Tak lama kemudian, mobil Maybach hitam berhenti di depan mereka. Nona Romario, Tuan Muda Gary, maaf telah membuat kalian menunggu lama. Sopir kemudian keluar dari mobil dengan sikap hormat dan untuk membukakan pintu untuk keduanya. Setelah berterima kasih pada sopir, Tiara menggendong Gary untuk masuk ke dalam mobil. Setelah memastikan keduanya berada di dalam mobil dan duduk dengan nyaman, sopir bertanya, Nona Romario, apakah kita kembali ke perumahan berlian atau ada tempat lain yang ingin Nona tuju? Saya ingin mengunjungi adik saya di kantornya. Setelah itu Tiara memberikan alamat kantor Pandu. Sopir mengangguk dan mulai menjalankan mobilnya. Setibanya di perusahaan Pandu, Tiara mengatakan pada sopir bahwa dia saat ini bebas. Kemudian dia mengajak Gary bersamanya masuk ke dalam kantor. Di ruang kantornya, Pandu yang mengenakan jas hitam sedang bekerja dengan setumpuk dokumen penting di mejanya. Dia memancarkan aura seorang pemimpin pemula ketika fokus bekerja. Presiden Romario, ini dokumen yang Bapak minta. Pura-pura menjadi karyawannya, Tiara menyerahkan dokumen pada Pandu. Namun Pandu langsung mengenali suaranya dan kepalanya langsung menoleh karena terkejut. Tiara, ada apa mendadak datang ke sini? Saya ingin berjumpa denganmu, maka saya datang, jawab Tiara sambil tersenyum. Gary yang berdiri di samping segera meninggikan suaranya untuk membuat kehadirannya diketahui. Om Pandu, saya juga datang. Saya datang untuk bertemu denganmu juga. Pandu merasa senang melihat mereka berdua. Setelah itu, Pandu menuntun Tiara untuk duduk di sofa di sebelahnya setelah bangkit dan keluar dari kursinya. Kemudian Pandu menuangkan air minum sebelum duduk kembali dan bertanya, Tiara, saya dengar kamu menemui Nona Hatawi sore ini. Bagaimana kabarnya? Nona Hatawi baik-baik saja, penuh semangat. Setelah itu Tiara akhirnya menceritakan kegiatannya sore tadi dan Pandu merespon dengan hanya mengangguk-angguk. Selesainya bercerita, mereka berdua mengobrol sebentar sebelum Tiara mendesaknya untuk segera menyelesaikan pekerjaannya.
Pandu tidak rewel dan bagaimanapun juga dia memang ingin menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dan pulang bersama kakaknya. Akhirnya dia berhasil memeriksa semua dokumen tepat ketika sudah waktunya bagi dia untuk pulang. Dia mengambil kunci mobil yang diletakkan di atas meja dan berjalan menghampiri Tiara. Tiara, kamu sudah lama kembali. Bagaimana kalau hari ini kamu pulang bersama saya? Untuk beberapa saat Tiara terdiam, kemudian dia tersenyum dan berkata, "Kamu benar, ayo kita pulang ke rumah malam ini." Setelah itu dia membalik badan untuk menatap Gary dan berkata hangat, "Gary, saya tidak akan pulang ke papa malam ini. Apakah kamu mau meminta papa untuk datang ke sini menjemputmu?" "Tidak." Dia menggeleng menolak tawaran itu tanpa berpikir dua kali. Setelah itu dia memeluk Tiara erat-erat dan merayunya. "Nona Tiara, saya akan mengikutimu kemana kamu pergi." Ketika melihat jalanan menuju rumahnya yang terasa tidak asing di matanya, Tiara merasa tidak pantas apabila belum pulang ke rumah padahal dirinya sudah kembali di negeri ini cukup lama. Selain itu, Pandu juga belum pulang ke rumah selama berhari-hari. "Saya khawatir furnitur rumah sudah menumpuk debu saat ini." Kenyataannya memang tidak jauh berbeda dengan apa yang dibayangkannya. Saat mereka kembali ke apartemen, furnitur rumah ditutupi lapisan tipis debu dan tidak ada makanan yang tersedia di dapur. Tiara yang tidak memiliki pilihan lain hanya bisa memerintah, "Pandu, kamu membersihkan rumah. Sementara itu, saya akan ke toko swalayan untuk membeli bahan makanan untuk makan malam." Pandu mengangguk mendengar instruksinya. Kemudian dia mulai membersihkan rumah dengan menyapu debu yang menutupi lantai. Gary meraih tangan Tiara dan berkata riang, "Nona Tiara, saya juga ingin pergi ke toko swalayan bersamamu." "Oke, kamu boleh ikut saya." Tiara tersenyum sambil meraih tasnya lalu pergi. Ketika memasuki toko swalayan, Tiara langsung menuju lorong bagian makanan segar. Saat melihat aneka sayuran segar, Tiara menunduk dan bertanya pada Gary, "Gary, kamu mau makan apa malam ini?" Gary mengangkat kepala dan berkata sambil tersenyum, "Selama kamu yang masak, saya tidak akan pilih-pilih makanan." Tiara senang mendengarnya, tetapi tetap ingin menggoda. Berarti malam ini kita makan daging dengan wortel, paprika hijau, dan seledri." Kerutan di wajah Gary semakin dalam setiap mendengar nama sayuran keluar dari mulutnya. Tak lama setelah itu, alis bocah kecil itu bertautan seperti simpul tali. Saat menyaksikan tingkahnya itu, Tiara tertawa. Gary tahu Tiara sedang menggodanya begitu mendengar gelak tawanya. "Nona Tiara!" Dia menghentak-hentakan kaki dengan gusar tetapi tidak berani mengatakan satu kata buruk pun tentang Tiara, sehingga hanya bisa cemberut. Begitu menyadari bahwa Gary sedang merengek, Tiara segera menenangkannya. Setelah beberapa saat, akhirnya Tiara berhasil merayu bocah kecil itu untuk tersenyum lagi padanya. Mereka berdua kemudian memasukkan satu persatu barang belanjaan ke dalam troli dan mendorongnya ke kasir. Setibanya di perumahan berlian, Nico menyadari kalau Tiara dan Gary tidak ada di sana. Maka kemudian bertanya pada Andi, "Di mana Tiara dan Gary?"
Nona Romario dan Tuan Muda Gary belum pulang, jawab Andi jujur. Niko sedikit mengenyit sambil mengeluarkan ponsel untuk menghubungi Tiara. Dengan segera telepon itu tersambung, tetapi yang mengangkat Gary. "Papa." "Di mana, Nona Tiara?" "Dia sedang memasak di dapur. Om Pandu dan saya sedang bermain di ruang tengah. Omong-omong Papa, Om Pandu mengatakan bahwa kita tidak pulang ke rumah malam ini." Ketika mendengarnya, raut wajah Niko berubah murung. Saat itu dia merasa kalau Pandu sudah dengan sengaja menyabotase dirinya. Dia menggetakkan giginya sambil menahan hasrat kuat untuk menghajar seseorang saat berkata, "Jangan dengarkan Om Pandu. Semua yang dikatakannya tidak berarti." Di luar dugaannya, tiba-tiba terdengar suara Pandu dari seberang telepon. "Niko, saya tidak suka dengan ucapanmu itu. Apa maksudmu dengan semua ucapan saya tidak berarti? Kamu itu menguasai kakak saya setiap hari. Bukankah sudah seharusnya kamu mengembalikannya lagi kepada saya?" "Kamu..." Niko sangat kesal sampai mengeluarkan kata-kata ejekan. Saat mendengar nada keputusasaan dalam suara Niko, dengan penuh percaya diri Pandu melanjutkan, "Ah iya, Niko, kakak saya memanggil untuk meminta bantuan. Saya harus pergi. Saya harap kamu menikmati makan malammu." Setelah itu dia langsung menutup teleponnya. Niko merasa geli saat menatap ponselnya walaupun masih agak kesal. Alhasil dia meletakkan ponselnya dan melangkah keluar rumah. Andi yang melihat Niko pergi bergegas menyusul dan bertanya, "Pak Niko, bagaimana dengan makan malamnya?" "Saya tidak akan makan." "Oh, dan malam ini saya tidak pulang." Setelah berkata, dia langsung menuju garasi tanpa menoleh ke belakang. Mobil Bentley mewah berwarna hitam itu kemudian keluar dari perumahan belian dan melaju menuju apartemen Tiara. Di apartemen, Gary mendengar seseorang mengetuk pintu dan dengan senang hati membukanya. "Papa." Pandu sama sekali tidak terkejut saat mendengar suara Gary yang penuh semangat. Dia melirik ke arah pintu masuk dan melihat Niko sedang berjalan sambil menggendong Gary dan tidak tahan untuk segera memutar kedua bola matanya. Wow, cepat sekali dia sudah sampai di sini. Niko hanya merespon dengan menaikkan alisnya sedikit sambil mengajak Gary ke dapur. "Rupanya kamu sudah datang." Tiara juga tidak terkejut melihat Niko karena tahu pasti laki-laki ini akan datang. "Makan malam akan siap sebentar lagi. Untuk sementara waktu kamu bisa bermain di luar bersama Gary." Niko mengangguk lalu mengajak Gary keluar dari dapur. Dengan angkuh Pandu mendengus saat melihat Niko muncul lagi di ruang tengah. Namun Niko tidak terpengaruh oleh sikap Pandu. Sebaliknya dia tetap berjalan bersama Gary sambil berkata acuh tak acuh, "Kakakmu bilang kalau makan malam akan siap sebentar lagi." Tujuannya adalah memberitahu Pandu bahwa kakaknya juga memasak makan malam untuknya. Tentu saja Pandu langsung menangkap makna di balik ucapannya dan merasa kalau sebenarnya seseorang sedang mengkritiknya. Tak lama kemudian Tiara selesai menyiapkan makanan dan memanggil mereka bertiga untuk menyantap hidangan bersama-sama. Di meja makan, Gary memuji masakannya yang terasa sangat lezat. Mereka menikmati makan malam dengan penuh sukacita. Dengan keberadaannya di sana, raut wajah Niko tanpa sadar melembut ketika menyaksikan pemandangan yang menghangatkan hati itu.
Kemudian dia melirik ke arah Pandu lalu mengangkat alisnya dan bertanya, "Lihat, apakah menjadi masalah kalau kita makan malam seperti ini bersama di tempat saya?" Saat menyaksikan tatapan kemenangan dalam sorot mata laki-laki itu, Pandu tidak bisa berkata-kata sampai hatinya terasa seperti dihantam sesuatu. Namun tidak terima kekalahan seperti ini, dia membalasnya. "Tetap ada bedanya. Bagaimanapun juga, ini adalah rumah saya, di sana rumahmu, dan kakak saya adalah keluarga saya. Cepat atau lambat, dia akan menjadi bagian keluarga saya. Kamu harus mulai belajar menerima kenyataan ini." Niko menegaskan kenyataan yang sebenarnya dalam ucapannya. Meskipun sedikit terpengaruh kata-katanya, Pandu menjawab dengan tenang, "Tetapi kakak saya tidak mungkin meninggalkan saya begitu saja." Setelah itu dia menatap kakaknya dengan kepatuhan pura-pura. "Tiara, kamu tidak mungkin meninggalkan saya, bukan?" Niko menoleh ke arah Tiara seakan ingin juga mendengar jawaban atas pertanyaan Pandu. Pertengkaran mereka berdua membuat Tiara geli, tetapi juga membuat hangat hatinya. "Dasar kalian ini, kalian berdua itu adalah orang paling berharga di dalam hidup saya, oke? Sekarang mari kita makan," ucapnya dengan nada membujuk karena ingin segera mengakhiri perselisihan ini demi kebaikannya. Akan tetapi Pandu tidak ingin mengakhirinya begitu saja, karena perlu membuktikan di depan kakak iparnya bahwa posisi dirinya di hati kakaknya tidak akan pernah tergantikan. "Tiara, orang yang paling kamu sayangi adalah saya, bukan? Dan kamu tidak akan meninggalkan saya di kemudian hari, bukan?" Dia menatap kakaknya dengan penuh harap. Tiara baru saja hendak mengangguk tetapi suara kesal Niko terdengar. "Kamu sudah dewasa, tetapi masih saja tergantung pada kakakmu. Apakah para pengagum kamu di kampus tahu akan sikapmu ini? Apa hubungannya sikap menggantung saya pada kakak sendiri dengan mereka? Daripada mengatakan bahwa saya masih bergantung pada kakak, bukankah justru kamu yang selalu ingin menempel padanya? Jauh-jauh kamu sampai datang ke sini. Apakah para karyawan di kantormu tahu kalau kamu tidak bisa berpisah sedetik pun dari kekasihmu? Apabila kakakmu rela, maka saya tidak keberatan membiarkan semua orang tahu akan hal itu. Dasar tidak tahu malu. Lagi pula, perasaan kami berdua sama." Keduanya saling menyerang dengan kata-kata sengit sebagai pedang dan tamengnya, dan sepertinya ini akan menjadi pertempuran yang tiada akhir. Di sisi lain, Tiara tak berdaya dan hanya bisa menyaksikan dua laki-laki dewasa ini bertengkar terus seperti anak-anak. Dia tidak pernah menyangka kalau kedua lelaki dewasa ini memiliki sisi kekanak-kanakan. Suara Gary yang penuh kekesalan menggema bagaikan lonceng bening di saat Tiara memikirkan cara menasehati mereka untuk mau bergencatan senjata. "Orang yang paling dicukai Nona Tiara adalah saya." Setelah selesai bicara, Gary menatap penuh harap pada Tiara dengan mata berbinar-binar. "Nona Tiara, ucapan Caya benar kan? Caya, orang kesayanganmu." "Benar, kamu orang yang paling saya sayangi." Tiara menganggap Gary sangat menggemaskan sampai tidak tahan untuk memeluk dan mengecupnya dengan penuh kehangatan. Keakraban dan kemesraan mereka berdua memukul telak Pandu dan Niko. Dengan kata lain, Gary telah memenangkan ronde ini.
Hampir tanpa susah payah, selesai makan malam, Pandu mengajak Niko untuk membereskan dan membersihkan meja makan dan dapur bersama-sama. Dia memberikan alasan yang masuk akal dan berkata, "Kakak saya sudah memasak. Kita tidak seharusnya membiarkan dia mencuci piring juga." Alhasil kedua lelaki itu mencuci piring kotor bersama, sementara Tiara bermain bersama Gary di ruang lain. Sesekali keduanya mendengar gelak tawa dari arah ruang tengah. Saat mendengar tawa geli Gary dan Tiara, mereka merasa betapa hidupnya sangat diberkati, hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Setelah kedua lelaki itu selesai membersihkan dapur, mereka berempat duduk bersama di ruang tamu sambil berbincang bahagia. Tanpa disadari, waktu berlalu dengan cepat, sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Pandu melirik jam, mengangkat alis ke arah Niko dan berkata dengan menyeringai, "Niko, sudah larut malam. Tidakkah kamu akan pulang? Saya khawatir rumah ini tidak memiliki ruang yang cukup untuk menampung kamu." Niko tahu apa yang dia mainkan ketika mendengar cemoohan Pandu, maka menjawab dengan tenang, "Saya bisa tidur dengan kakakmu malam ini." Tiara tersipu malu mendengar jawabannya meskipun hal itu sudah terjadi akhir-akhir ini. Namun kedua lelaki itu tidak menyadarinya karena tengah berseteru lagi. Pandu membalas, "Jika kamu tidur dengan kakak saya, Gary akan tidur di mana?" "Gary bisa tidur bersamamu." Niko tidak menyangka sarannya itu akan langsung dibantah. "Tidak mau. Saya ingin tidur bersama Nona Tiara." Gary memeluk erat pinggang Tiara sambil mengangkat kepalanya yang mungil dan berkata, "Nona Tiara, bolehkah saya tidur denganmu? Saya mohon, Nona Tiara." Tiara tidak pernah menolak permintaan Gary, maka dia mengangguk. "Tentu saja boleh." "Ajik, memang Nona Tiara adalah orang yang terbaik." Kemudian dia mencondongkan tubuhnya dan mengecup wajah Tiara. Kecupan kecil di pipinya itu meskipun tipis dan ringan, membuat Tiara merasa dicintai dan berbunga-bunga.